bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini langsung saja saya akan membahas materi ketiga tentang pemahaman perundangan mengenai aspek hukum. Langsung saja saya jelaskan, pemahaman perundangan mengenai aspek hukum mencakup pengetahuan tentang aturan hukum yang mengatur perilaku manusia, dibuat oleh badan resmi yang berwajib dan memiliki sanksi bagi pelanggaran. Aspek hukum dalam konteks bisnis misalnya meliputi ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha seperti perizinan dan kontrak. Baik, di sini adapun pengertian perundang-undangan adalah sistem norma hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang seperti DPR dan pemerintah untuk mengatur hal-hal tertentu dalam kehidupan masyarakat. 2. Aspek hukum dalam pembangunan. Aspek hukum mencakup beberapa poin. Yang pertama, legalisir atau apakah peraturan dibuat dan diberlakukan sesuai prosedur yang sah. Yang kedua, kepastian hukum, menjamin bahwa hukum berlaku sama untuk semua dan tidak berubah-ubah secara tiba-tiba. Ketiga, keadilan, apakah peraturan tersebut adil bagi semua pihak. Yang keempat, keterbukaan, masyarakat harus mengetahui peraturan yang berlaku. Dan yang kelima, efektivitas hukum, apakah hukum tersebut bisa diterapkan dan ditaati dengan baik. Yang ketiga, jenis-jenis perundangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Poin pertama, Undang-Undang 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Dan yang keenam, peraturan daerah atau provinsi, kabupaten, dan kota. Yang keempat, fungsi perundang-undangan. Adapun fungsi dari perundangan ini, yang pertama sebagai pedoman hidup bermasyarakat, yang kedua melindungi hak dan kewajiban warga negara, yang ketiga memberikan kapasitas hukum, dan yang keempat menjamin keadilan sosial. Yang kelima, proses pembentukan undang-undang. Adapun di sini proses perundang-undangan biasanya dimulai dari inisiatif atau oleh DPR atau presiden, lalu melalui pembahasan bersama dan akhirnya disahkan serta diundangkan dalam lembaga negara.